Hasil timnas Indonesia U20 versus Slovakia U20. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 1-2 saat menghadapi Slovakia pada laga lanjutan turnamen Costa Liga Region de Murcia Football Week pada Sabtu 19 November petang waktu Indonesia Barat. Bermain di Pinatar Arena Football Center Spanyol, Indonesia mampu unggul terlebih dahulu di babak pertama. Mereka mencetak gol melalui Rafael William. Meski begitu, Slovakia mampu membalikkan keadaan di babak kedua. Mereka mendapat gol lewat penalti Timotej Jambor dan aksi Damian Keset. Ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di turnamen Costa Liga Region. Di laga pertama mereka kalah 0-6 dari Prancis. Jalannya pertandingan sejak menit-menit awal. Pertandingan berjalan terbuka dengan tempo yang cepat. Kedua tim silih berganti untuk menyerang. Indonesia pada akhirnya mampu unggul lebih dulu di menit ke-28. Pencetak golnya adalah Rafael William setelah memanfaatkan umpan silang mendatar dari Zaki Ashraf. Setelah itu Rafael William kembali mendapat peluang di dalam area kontak penalti. Sayangnya sepakan kerasnya masih bisa dihalau kiper Slovakia. Sampai peluit babak pertama ditiup, kedudukan tidak berubah. Indonesia mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga masuk ruang ganti. Di babak kedua jalannya awal. Babak kedua sedikit berbeda dengan di babak pertama. Slovakia bermain lebih agresif untuk mendapatkan gol. Slovakia pada akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat penalti. Timotej Jambor sukses menggentarkan gawang Indonesia di menit ke-82 dari titik putih. Sayangnya Indonesia gagal menghentikan Slovakia untuk mencetak gol. Damian Keset menjebol gawang Cahya Supriyadi untuk membawa timnya berbalik unggul 2-1. Petaka datang untuk Indonesia pada menit 90. Pasukan Sintayong harus bermain dengan 10 pemain setelah Justin Hapner mendapat kartu merah. Tak ada lagi gol yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Indonesia pun harus mengakhiri laga dengan kekalahan 1-2. Sintayong kritik wasit laga saat timnas melawan Slovakia. Sintayong mengungkap rasa kesalnya pada kinerja wasit saat laga timnas Indonesia melawan Slovakia. Menurut pelatih Garuda Muda tersebut, wasit cenderung memihak pada kubu Slovakia U20 dan itu membuatnya tersinggung. Roka Robles, wasit yang memimpin laga Indonesia U20 melawan Slovakia U20. Beberapa kali membiarkan kontak fisik dari para pemain Slovakia U20 kepada Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Kontak fisik tersebut tidak berbuah pelanggaran untuk Indonesia. Ini justru membuat Sintayong sedikit kesal ketika pemain timnas Indonesia U20 Zaki Ashraf ditonjok oleh personil Slovakia U20 Balin Soka pada menit ke-41. Roka Robles cuek aja dengan kontak fisik tersebut. Pengadil pertandingan asal Spanyol itu tidak memberikan tendangan bebas untuk timnas Indonesia U20. Wasit tersebut juga tidak mengeluarkan kartu untuk Balin Soka. Roka Robles juga berulang kali mengacuhkan permainan keras menjurus kasar Slovakia U20 terhadap para pemain timnas Indonesia. Saya sedikit tersinggung karena wasit sedikit memihak kepada Slovakia U20, ujar Sintayong. Insiden lainnya terjadi pada menit ke-84 ketika pemain Slovakia Damian Keset membuat kiper timnas Indonesia cedera. Dari tayangan ulang, Damian terlihat mengarahkan ujung kakinya ke tulang kering kaki kanan Cahya Supriyadi. Akibat kejadian tersebut, Cahya Supriyadi meringis kesakitan.
Penjaga gawang asal Persija Jakarta ini mengalami cedera yang serius sehingga harus digantikan oleh Aditya Arya. Timnas Argentina paling dijagokan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Argentina memang belum memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2022, tetapi berbagai prediksi positif terhadap kapten Lionel Messi dan kawan-kawan pada ajang ini sudah mulai diungkapkan. Salah satu prediksi diungkap Gracenote Sports, anak perusahaan lembaga survei Nielsen ini menjagokan Argentina menjadi tim dengan peluang lolos terbesar dari fase grup. Dalam rilis mereka yang diterima bola.net pada Senin 21 November, Gracenote Sport memprediksi bahwa peluang Argentina lolos dari fase grup merupakan yang terbesar di antara 32 tim peserta Piala Dunia. Peluang Messi dan kawan-kawan disebut mencapai 89% untuk lolos. Argentina pada Piala Dunia 2022 tergabung di grup C. Selain tim Tengo, di grup ini ada juga Arab Saudi, Meksiko, dan timnas Polandia. Tim Tengo sendiri baru akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Arab Saudi. Laga ini akan dihelat di Lusail Stadium pada Selasa 22 November besok. Unggul di Brazil, peluang Argentina untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 lebih besar ketimbang tetangga sekaligus seteru mereka, Brazil. Dalam penilaian Gracenote Sport, peluang tim Samba lolos dari grup G Piala Dunia 2022 mencapai 88%. Sementara itu, dua jagoan Amerika Latin tersebut diikuti oleh tim-tim asal Eropa, yakni Belanda, Portugal, dan Spanyol. Berada di peringkat ketiga, keempat, dan kelima, peluang mereka masing-masing sebesar 78%, 74%, dan 72%. Di sisi lain, Kamerun, Ghana, dan Arab Saudi menjadi peserta dengan peluang paling kecil untuk lolos dari fase grup. Mereka masing-masing memiliki peluang sebesar 13%, 14%, dan 23%. Argentina dan Brazil tak hanya dijagokan lolos dari fase grup. Lebih jauh lagi, kedua tim ini juga disebut memiliki peluang terbesar untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Argentina dalam prediksi laman Gracenote Sport memiliki peluang 18% untuk bisa meraih gelar juara. Sementara peluang Brazil sedikit lebih baik. Neymar dan kawan-kawan dinilai memiliki peluang juara sebesar 20%. Berdasar dominasi mereka di sepak bola internasional sejak gelaran Piala Dunia terakhir, Gracenote memproyeksikan Brazil dan Argentina akan terus mengungguli pesaingnya di kompetisi mendatang, ucap kepala analis untuk Gracenote Sport, Simon Gleif. Tak ada tim lain yang hampir konsisten selama 4 tahun terakhir, seperti dua kekuatan Amerika Selatan tersebut. Konsistensi ini menunjukkan bahwa ada peluang bagus bagi salah satu dari mereka untuk menang di depan penggemar global, sambung Simon Gleif, analis untuk Gracenote Sport.